Nomor 1. Data. Apa itu data? Data adalah sekumpulan keterangan ataupun fakta yang dibuat dengan kata-kata, kalimat, simbol, angka, dan lainnya. Data di sini didapatkan melalui sebuah proses pencarian dan juga pengamatan yang tepat berdasarkan sumber-sumber tertentu. Adapun pengertian lain dari data yaitu sebagai suatu kumpulan keterangan atau deskripsi dasar yang berasal dari objek ataupun kejadian. Data itu sendiri masih bersifat mentah. Jadi, jika kamu ingin memperoleh data yang baik dan akurat, maka sangat penting untuk bersandar pada data yang memang telah dipercaya kebenarannya, keakuratan, ketepatan waktu, dan ruang lingkupnya yang luas. Maka kita masih perlu melakukan pengolahan terhadap data yang sudah kita dapatkan sampai data tersebut benar-benar bisa menghasilkan informasi yang dapat kita pahami dengan mudah. Data berdasarkan cara mendapatkannya. 1. Data primer. Data primer adalah data yang didapatkan dan dikumpulkan secara langsung dari objek yang sebelumnya telah diteliti oleh suatu organisasi ataupun perorangan. Contohnya, data hasil survei, data hasil wawancara, dan data hasil kuesioner. 2. Data sekunder. Data sekunder adalah data yang bisa kita dapatkan dari sumber lain yang telah ada sebelumnya. Hal tersebut artinya di dalam data sekunder, seseorang tidak perlu mengumpulkan data secara langsung dari objek yang ingin diteliti. Contohnya, data penyakit tertentu dan data sensus penduduk. Data berdasarkan sumber. 1. Data eksternal. Data eksternal adalah data yang diperoleh dari luar organisasi maupun tempat di mana penelitian itu dilakukan. Biasanya, jenis data ini digunakan sebagai pembanding suatu tempat dengan tempat lainnya. Contohnya, data kependudukan, data penjualan suatu produk, data jumlah siswa sekolah lain. 2. Data internal. Data internal adalah data yang bisa diperoleh langsung dari suatu organisasi atau tempat berlangsungnya penelitian itu. Contohnya, data karyawan sebuah perusahaan dan data tentang kepuasan pelanggan. Data berdasarkan sifat. 1. Data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang didapatkan dengan melakukan sebuah survei, sehingga akan memperoleh jawaban yang berupa angka-angka. Data tersebut bersifat lebih objektif. Contohnya, Lala berumur 30 tahun, tinggi badan Alwi 168 cm, dan suhu badan Tina 30 derajat Celcius. 2. Data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang lebih berupa deskriptif, yaitu sebuah data yang tidak berbentuk angka. Biasanya data tersebut dibuat dengan menggunakan simbol, gambar, ataupun bentuk verbal lain. Contohnya, kualitas pelayanan rumah sakit dan kuesioner kepuasan pelanggan. Data berdasarkan waktu pengumpulan. 1. Data cross-seksional. Data cross-seksional adalah data yang dikumpulkan hanya di waktu-waktu tertentu guna mengetahui situasi pada saat itu. Contohnya, data penelitian kuesioner. 2. Data berkala. Data berkala adalah data yang dikumpulkan secara berkala dari waktu ke waktu untuk mengetahui perkembangan dari sebuah peristiwa selama periode tertentu. Contohnya, data harga makanan. Nomor 2. Analisis data. Apa itu analisis data? Analisis data adalah sebuah proses investigasi, pembersihan, transformasi, dan pemodelan data menggunakan tujuan menemukan gosip yang bermanfaat.
menginformasikan kesimpulan, serta mendukung pengambilan keputusan. Analisis data sendiri memiliki polisegi serta pendekatan yang meliputi majemuk teknik dengan banyak sekali nama, serta dipergunakan dalam domain usaha, sains, serta ilmu sosial yang tidak selaras. Dalam global usaha waktu ini, analisis data berperan dalam membentuk keputusan yang lebih ilmiah dan membantu bisnis beroperasi lebih efektif sebab data yang lebih seksama serta real time. Contoh analisis data: membuat hipotesis dalam uraian kalimat, membuat hipotesis dalam model statistik, menentukan taraf signifikan, menentukan uji yang akan digunakan, dan kaidah pengujian. Nomor 3. Tujuan analisis data. Apa tujuannya? Tujuan dari analisis data adalah untuk mendeskripsikan data sehingga bisa dipahami, lalu untuk membuat kesimpulan atau menarik kesimpulan mengenai data yang didapat dari sampel. Biasanya ini dibuat berdasarkan pendugaan dan pengujian hipotesis. Juga dapat dipakai untuk memberikan solusi terhadap suatu masalah yang terjadi selama bisnis berjalan. Bisa dijadikan sebagai bahan untuk menentukan sebuah keputusan yang berkaitan dengan bisnis, sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki kualitas bisnis, baik pada produk maupun pelayanan konsumen. Nomor 4. Langkah prosedur analisis. Apa saja langkah-langkahnya? Pertama, data requirement gathering. Cari tahu alasan Anda melakukan analisis ini. Jenis analisis data apa yang ingin Anda gunakan, dan data apa yang Anda rencanakan untuk dianalisis. 2. Data collecting. Setelah identifikasi kebutuhan, langkah selanjutnya adalah mengumpulkan data dari narasumber yang meliputi studi kasus, survei, wawancara, kuesioner, dan observasi langsung. Pastikan Anda menyusun data yang telah dikumpulkan untuk analisis. Nomor 3. Data cleaning. Tidak semua data yang dikumpulkan berguna. Jadi, bersihkan data-data yang menurut Anda tidak berguna. Proses ini mencakup spasi, catatan duplikat, dan kesalahan dasar. Pembersihan data harus Anda lakukan sebelum mengirimkannya untuk dianalisis. 4. Data analisis. Pada tahap inilah Anda menggunakan software analisis data dan tools lainnya untuk membantu Anda menafsirkan serta memahami data hingga sampai pada kesimpulan. 5. Data interpretation. Data mendapatkan hasil. Langkah selanjutnya adalah menafsirkan data yang membuat tindakan terbaik berdasarkan temuan Anda. 6. Data visualization. Visualisasi data merupakan cara terbaik untuk menampilkan informasi Anda secara grafis dengan cara yang dapat dibaca dan dipahami orang. Anda dapat menggunakan bagan, grafik, map, point, atau sejumlah metode lainnya. Visualisasi membantu Anda memperoleh informasi penting dengan membandingkan kumpulan data dan mengamati hubungannya. Nomor 5. Metode pengumpulan data. Apa saja metodenya? Yang pertama, observasi. Melihat adalah tentang kepercayaan pada apa yang terjadi. Mengamati langsung fenomena simplistik dapat menjadi cara yang sangat cepat dan efektif
untuk mengumpulkan data dengan gangguan minimal. Menetapkan mekanisme yang tepat untuk membuat observasi sangat urgent bagi penelitian Anda. Kuesioner. Kuesioner adalah instrumen pengumpulan data yang berdiri sendiri yang akan diberikan kepada subjek sampel baik melalui surat, telepon, atau online. Observasi telah lama menjadi salah satu teknik pengumpulan data yang paling populer. 3. Wawancara. Melakukan wawancara dapat membantu Anda mengatasi sebagian besar kekurangan dari dua teknik pengumpulan data sebelumnya yang telah kita bahas. Wawancara memungkinkan Anda membangun pemahaman yang lebih dalam tentang hal ihwal di balik jawaban responden. 4. Diskusi kelompok fokus. Kelompok fokus membawa manfaat interaktif dari wawancara ke tingkat berikutnya dengan mengumpulkan kelompok yang dipilih dengan cermat untuk diskusi yang dimoderasi tentang subjek survei. Nomor 6. Keuntungan analisis data. Apa saja keuntungannya? Yang pertama, analisis data bermanfaat di dalam dunia bisnis, bisa membantu dalam melakukan identifikasi masalah bisnis dan mencari keputusan terbaik untuk pemecahan masalah bisnis. Kedua, analisis data bisa menghasilkan hasil pengukuran yang lebih jelas. Ketiga, membuat informasi di dalam data lebih mudah untuk dibaca dan dipahami. Cukup sekian, terima kasih.